Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'du qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita semuanya diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan kita sudah menjalani puasa Ramadan tahun ini beberapa hari. Kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan puasa yang sudah kita jalani diterima oleh Allah, pahalanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diberikan oleh Allah kesempatan untuk menyempurnakan dan mempersembahkan ibadah yang terbaik di Ramadan tahun ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah. Kenapa bulan Ramadan ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nilai lebih terhadap bulan suci Ramadan. Wabil khusus Ramadan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Apakah berbeda antara Ramadan yang dulu diterima oleh nabi-nabi sebelumnya dengan umat yang sebelumnya dengan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya? Tentu berbeda. Dan inilah yang menjadikan kita umat Nabi Muhammad bangga, karena sesungguhnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penamaan bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa. Bapak Ibu boleh buka di dalam Al-Quran surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhur indallah ithna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jumlahnya ithna asyara. Ithna artinya 2, asyara artinya 10. Berarti 2 ditambah 10 berapa? 12. Kapan itu ditetapkan oleh Allah? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ditetapkan 12 bulan dan nama-namanya itu mulai dari Muharram sampai dengan Zulhijjah adalah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, Adam duluan apa langit duluan? Pak, Adam dulu apa langit dulu? Ya langit dulu lah. Ya, itu aja bingung. Ya,
Bapak duluan apa bumi duluan? Bumi. Ya. Tapi apa kemudian yang harus menjadikan kita umat Nabi Muhammad bangga? Pak, Ramadan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya berbeda apa nilainya. Apa yang menjadikan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad dan umatnya menjadi istimewa? Salah satunya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi yang merupakan amanah dari Allah, ada jaminan dari Allah. Siapa mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka dia akan memperoleh kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan, dan kenikmatan, bukan hanya di dunia, tapi kelak nanti ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa Ramadan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya menjadi istimewa? Karena Ramadan yang Allah berikan kepada kita ada satu malam di dalamnya yang nilainya adalah khairun min alfi. Zaman yang Adam Lailatul Qadar udah ada belum, Pak? Belum. Zaman Nabi Nuh Lailatul Qadar udah ada belum? Belum. Kapan adanya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad dan kita umatnya. 1000 bulan itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Artinya apa? Artinya adalah manakala kita beribadah di malam itu, kemudian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seolah-olah kita sudah beribadah selama 83 tahun. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu pernah nggak ibadah 83 tahun? Umur aja belum nyampe. Siapa yang umurnya udah 80 tahun di sekarang? Ayo. Yang paling tua, ada yang 80? Oh, umur aja belum. Tapi kabar gembira dari Allah. Nah, ini kabar gembiranya nih. Makanya Bapak harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Apa? Kabar gembira dari Allah. Walaupun umat Nabi Muhammad adalah merupakan umat yang terakhir dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini, tapi kabar gembiranya adalah umat Nabi Muhammad adalah merupakan umat yang pertama yang nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Datang belakangan, masuk surga dulu, tapi jangan dipraktekin kalau di kerjaan sama di pengajian. Ya, di kerjaan begitu, datang ke kerjaan belakangan, pulang duluan, gitu. Ya, ada kuli bangunan begitu, datang belakangan, pulang duluan. Nah, atau di pengajian hadirnya belakangan, pulangnya duluan. Nah, itu jangan. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah umur umat Nabi Muhammad adalah merupakan umur yang terpendek, betul? Kalau kita melihat contoh Nabi Muhammad, berapa umurnya? 63 tahun, betul? Berarti yang malam ini umurnya 62 tahun, 11 bulan, 28 hari. Nah, hati-hati.
Ya. Tinggal sehari lagi berarti. Ya. Walaupun umur kita ini adalah umur yang paling pendek, tapi apa? Luar biasanya adalah amaliyah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad bisa melampaui umat-umat yang terdahulu. Kenapa nilainya bisa lebih banyak? Kenapa nilainya bisa lebih baik? Salah satunya adalah karena kita diberikan oleh Allah malam Lailatul. Pertanyaan ketiga, Bapak, kira-kira sudah berapa kali bertemu dengan Ramadan? Ini mah muhasabah aja, ayo introspeksi. Pak, sudah berapa kali bertemu dengan Ramadan? Bu, udah berapa kali, Bu? Ayo. Di antara kita ada yang sudah bertemu 5 kali dengan Ramadan, betul? Di antara kita ada yang sudah bertemu 10 kali dengan Ramadan, ada yang sudah bertemu 15 kali, ada yang sudah bertemu 20 kali. Kalau kita kalikan 10 kali kita bertemu dengan Ramadan, berarti sama dengan kita sudah 830 tahun beribadah. Kalau 20 kali kita bertemu dengan Ramadan, maka kita telah beribadah selama 1600 tahun. Pertanyaan berikutnya, Bapak, Ibu, kira-kira di tahun berapa sungguh-sungguh beribadahnya? Tahun berapa kira-kira, Pak? Hai, tahun berapa? Jangan-jangan kita ini merasa biasa aja Ramadan. Yang penting puasa, yang penting taraweh, gitu. Maka khawatir kita ini, Pak, termasuk kepada yang disabdakan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Kamin so'im. Berapa banyak kata Nabi di antara umatku yang mereka ketemu dengan Ramadan, tiap tahun berpuasa, tapi ternyata nggak dapat apa-apa. Rugi apa kagak? Saya mau nanya, Bu, biaya puasa murah apa mahal? Bu, murah apa mahal? Mahal. Kita mah ya, ini berapa menit nih? Udah amat lah, setahun sekali ini. Jadi setahun sekali kesininya Ramadan doang. Ya, mahal, Pak. Padahal kalau Nabi mengajarkan apa-apa, kalau buka itu pertama pakai kurma kering, kan gitu ya. Tamrun namanya. Tamr itu kurma kering. Kurma najwa ya, Nabi itu ajwa itu kurma kering. Kata Nabi, kalau nggak ada kurma kering, maka rutobatin, pakai kurma basah. Kurma basah itu sukari basah tuh, lembek. Kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada kurma basah, maka cukup, kata Nabi, bisur batimain, segelas air putih cukup, kata Nabi. Tapi kalau Bapak Ibu pakai apa bukanya? Waduh, air teh aja 2 macam, ada air tawar sama air teh manis. Air putihnya belum air marjan yang warna merah, kuning, hijau, belum es buahnya, belum kolak, biji salak, banyak banget. Mahal. Harusnya biaya yang mahal yang kita keluarkan harus berbanding dengan nilai yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka Pak, ini pesan dari saya tiap tahun saya sampaikan ini. Awas jangan sampai puasa kita termasuk kepada peribahasa ini. Catat Pak, ini kenang-kenangan dari saya. Peribahasanya adalah la yamutu wa la yahya. Apa Pak? La yamutu wa la. Puasanya kagak bermutu, banyak makan biaya. Rugi apa rugi? Rugi. Ya. Kayak lagi la yamutu wa la. Ibadahnya kagak bermutu, banyak makan, rugi. Maka pesan Nabi, ini pesan dari Nabi, tadi pesan dari saya, ini pesan dari Nabi. Terakhir, kata Nabi, andai kalian wahai umatku
diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, maka kata Nabi, jadikan dan anggap Ramadan itu adalah merupakan Ramadan yang terakhir. Mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semuanya mampu mengisi Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang kemarin, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak ketika kembali kepada Allah menjadi hamba yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.